Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Minasyaitonir rajim. Alihi wa ashabihi Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudhu hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ta'ala Ajaran pembahasan tentang mujahadatun nafsi. Nyapih nafsu supados kita boten terus-terusan mengikuti hawa nafsu. Halaman 104 nih sedikit. Akan tawon, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwalul 'arifina wal murabbina al-mursyidina bil mujahadati. Aqwalul 'arifina utawi iki iku pira-pira dawe tiang-tiang ingkang arif, wal murabbina tiang-tiang murabbi, al-mursyidina kang nuduhaken sapa arifin murabbin fil mujahadati ing dalam mujahadah. Qala dawuh sapa Abu Usman Al-Maghribi rahimahullah. Syekh Abu Usman Al-Maghribi dawuh terkait mujahadah. Abu Usman itu piyantun Tunisia, orang Tunisia. Kemudian beliau pindah ke Mekah, kemudian pindah lagi ke Naisabur di Iran. Wafatnya di Iran di Naisabur. Nanti sempat ke Iran, pindah ziarah ke makamnya Syekh Abu Usman Al-Maghribi. Wafatnya udah lama, wafatnya 373 Hijriah. 373 Hijriah. Terkenal sebagai seorang arif billah, sufi besar, Syekh Abu Usman Al-Maghribi. Kisahnya dulu beliau itu senangnya berburu. Kalau berburu bawa kuda sama bawa anjing. Kemudian setiap kali berburu mesti bawa susu diwadahi wadah. Ketika berburu, ketika mau minum susu sama anjing dikogok, mau minum dikogok, udah jadi. Minum lagi digogok menimeng anjing. Mau minum yang ketiga kali, kemudian anjingnya merebut wadah susunya, diminum sama anjing.
Setelah anjing minum susunya langsung mati. Mati. Ternyata susunya itu tadi sudah dijilat sama ular. Nah, melalui peristiwa itu Abu Usman sadar, tobat, melihat kejadian tersebut. Akhirnya beliau masuk dunia tasawuf sufian, khalwat, zuhud, kemudian mengamalkan tarikat. Ini Abu Usman Al-Maghribi. Dari hal-hal yang mungkin nampaknya sepele bisa mengantarkan seseorang kepada derajat kewalian. Jadi tidak harus sesuatu yang wah, tapi dengan kejadian itu beliau menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang sufi besar. Syekh Abu Usman Al-Maghribi rahimahullah. Man utawi sapane wong iku dzonna nyangka sapa wong, nyangka annahu temen setuhune wong uyuh tahu dibuka lahu kaduwe man dihudahu sebab itu duwe man apa at-tariqatu jalan menuju Allah au yukshafu utawi disikap lahu kaduwe man naon an syai'in suci-wici minha saking tariqah la biluzumil mujahadati ora kelawan netepi mujahadah jawab man bahwa engkau utawi man iku fi ghalatin tetap dalam kesalahan. Siapa saja yang menyangka kalau orang itu bisa sampai usul ke Allah tanpa jalur mujahadah, meski wong mau salah, ujuk-ujuk diangkat jadi wali, dolanane darat yang dina misalkan. Orang-orang mujahadae, mainannya gaple misalkan, mancing, ujuk-ujuk jadi wali gitu. Bahwa Holatin ini ngendikannya Abu Usman. Siapa yang menyangka bahwasanya dia dibuka, dia mukasyafah bersingkap takbir tanpa melalui mujahadah. Kalau tanpa melalui mujahadah berarti dia senantiasa mengikuti hawa nafsu. Apa yang diperintahkan nafsu diikuti, maksiat yang dilakukan, kemudian dia ujuk-ujuk jadi wali, itu nggih sulit. Nabi Rusumil mujahadah. Jadi siapa yang nyangka mendapatkan jalan usul kepada Allah, mukasyafah, tajalli, musyahadah tanpa mujahadah, itu adalah suatu kesalahan. Kalau begitu, seseorang yang ingin musyahadah, seseorang yang ingin mukasyafah, seseorang yang ingin tajalli harus melalui jalur mujahadah. Wa qala landawu sofu al-imam al-Junaid. Imam al-Junaid itu dijuluki nopo Sayyidus Sufi, jadi pimpinannya para sufi, rajanya para sufi. Sayyidul Ta'ifah As-Sufiyah, jadi pimpinannya para sufi itu Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Dulu Imam Junaid tukang gelut, suka gula, suka gula, seneng tinju. Jadi siapapun yang melawan Imam Junaid niku kalah gelute. Nah, suatu ketika ada orang keturunan Nabi, Sayyid, usianya sudah sepuh 65 tahun, miskin, kelaparan, ikut sayembara melawan Imam Abu Junaid. Sayembara gelut, siapa yang bisa mengalahkan Junaid? Zaman dulu Junaid dapat hadiah. Kemudian tanding yang sudah sepuh 65 tahun sama menghadapi Imam Junaid.
Nah, ketika sebelum tanding orang tua itu bisikin Imam Junaid, saya keturunan Rasulullah, saya sedang kelaparan, sedang kelaparan, tolonglah kamu mengalah saya. Nah, saking apike Imam Junaid akhirnya tarung kalah, mengalah bukan kalah, mengalah. Nah, saat saya kalah, dalu-dalu ngimpi. Kita Imam Junaid ngimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah terang tapi bukan dilongkakan atas niku. Nah, niku Imam Junaid. Nah, setelah itu beliau fokus dalam dunia tasawuf, mujahadah, zuhud, khalwat dan lain sebagainya. Jadi latar belakangnya macam-macam. Ada yang tadi senang berburu, ibaratnya senang mancing lah, senang mancing, senang bola, senang. Kemudian Imam Junaid senang gelut, senang adu jotos, tapi akhirnya ke jalan tasawuf. Sami itu rumu sopo ingsun, rumu asari as-sakhati, ing sari sakhati. Asari sakhati niku gurune Imam Junaid, jenenge Asari as-Sakhati, gurunya Imam Junaid, guru sekaligus paman Sari Sakhati. Imam Sari Sakhati niku selama 70 tahun tidak pernah tidur berbaring. Selama 70 tahun nggak pernah tidur berbaring, lenggah terus. Kalau menduitkan terus anak sana teh Pak selama 70 tahun ada lumputan kesanean mujahadah, wiridan, zikir, ibadah, boten nate sare boten nate kali sare selama 70 tahun. Saking nikmatnya ibadah itu Asari Sakhati. Selama 30 tahun beliau bikin setiap saat astagfirullah, astagfirullahaladzim. Selama 30 tahun lisannya nggak pernah berhenti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gara-gara nopo? Gara-gara salah tempat maca alhamdulillah. Salah tempat maca alhamdulillah. Salah tempat dok ada harapan. Yang bagian itu saudagar, bos besar, tukang dagang. Suatu ketika pasar di daerahnya, pasar di kompleknya kebakaran. Semua toko warung-warung, toko jongko ini kebakaran kecuali punya Syekh Sari Sakhati. Dikabari, saya pasar jongko panjenengan selamat gak kebakaran. Ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, boten kebakaran. Nembe kelingan aku alhamdulillah, liyane sing kepiye? Liyane kebakaran masa aku alhamdulillah. Gara-gara niku mau astagfirullah selama 30 tahun boten mati. Astagfirullah. Terus niku mujahadah Sari Sakhati. Niku gara-gara kala alhamdulillah kok jajan ekstrim. Sedina nopo sampai 30 tahun niku lawas istighfar. Astagfirullahaladzim selama 30 tahun amargi salah tempat maos alhamdulillah rabbil alamin. Sari Sakhati. Wali kados niki lah kelasnya sufi besar nih, Sari Sakhati terkenal luar biasa. Termasuk beliau pernah ketika min alamati istidraj al-amaman nuyubin nafsi. Salah satu tanda istidraj orang itu lupa, buta dengan cacat sendiri. Namanya istidraj. Kalau nggak tahu kekurangan diri, nggak pernah koreksi diri, nggak tahu kebusukan diri, berarti itu tanda istidraj. Jadi terus menerus melakukan dosa. Nah, kemudian pun ketika Syekh Sari Sakhati
Yaqulu dawuh sapa Syekh Sari Sakhati, gurunya Imam Junaid, gurunya Sayyidul Thaifah Sufiyah, gurunya pimpinan para sufi kayak apa coba? Gurunya ini. Ya ma'syarus syabab, ya ma'syarus syabab, jiddu qabla an tablughu mablaghi. Jiddu teman-teman yo sapa sira kabeh. Qabla an tablughu sedurunge nyento nepi dugi tekan sapa sira kabeh mablaghi ing tempat ingsun, ing posisi ingsun. Kalau kalian pengen sampai derajatku, makomku ya harus mujahadah dulu. Saya dapat makom saya ini ya karena mujahadah. Mujahadah, hatmun nafsi, nafsin nafsu, tidak ngikutin hawa nafsu, mujahadah sampai 70 tahun wirid, zikir, baca Quran, ibadah 70 tahun. 70 tahun. Ya harus ikuti jalanku. Tahun. Benerong tahun. Syekh Mary. Turunnya kali jeko kali wirid, zikir. Mary kalau beri Random apa kita random cinta Gusti Allah pun jero makanya kuat melek, kuat dikir, kuat lenggang, kuat khalwat menyendiri, berbisik-bisik munajat kali Gusti Allah. Random cintanya pun ageng karena sudah besar cintanya ya kayak gitu. Kalau yang masih kecil ya volume dikirnya ya cepat ngantuk. Baru duduk ya pun ngantuk. Baca Quran sedikit itu ngantuk. Tas beres muter-muter mending gak jelas. Rodir. Karena Tiba tekan dilah balikan mati. Tiba mati. orang tahan dikir lama kan munajat karena ada rasa cinta, udah ada hub di dalam. Makanya dia kuat lama, berlama-lama. Bagaimana kalau kita cinta sama seseorang pasti kan betah berlama-lama, 1 jam nggak terasa, 2 jam nggak terasa, 3 jam nggak terasa, terus menerus sampai 70 tahun. Syekh Sari Sakhati itu mujahadahnya luar biasa. Antabluhu mablaghi. Karena pun ageng cintai datang Gusti Allah, rindu terus menerus. Qabla an tablughu mablaghi fatakafu mongko lemah sapa sira kabeh yaitu qasiru lan ora mampu sapa sira kabeh kama dha'aftu kaya oleh lemah sapa ingsun wa qasartu lan ora mampu sapa ingsun. Wa kana lan ono iku fi dzalikal waqti ing dalam mengkono-mengkono waktu. Wa kana lan tinemu fi dzalikal waqti ing dalam konolah waktu la yalhaquhu ora nyusuli hu ing Syekh Sari Sakhati sapa asy-syabab pemuda bil ibadati dalam ibadah. Dan pada saat itu tidak ada yang mampu mujahadah seperti mujahadahnya Syekh Sari Sakhati. Wa qala dawu sapa Abu Utsman al-Maghribi rahimahullah, la yara ora ningali sapa ahadun wong hiji, ora ningali aiba nafsihi ing cacat awake ahad, wa huwa hale utawi ahad iku mustahsinun wong sing nganggap apik min nafsihi saking awake ahad syai'an ing suci-wici. Ora bakal wong iku ningali cacat awake dhewe nek wong iku nganggap awake dhewe apik, merasa diri baik. Ora bakal bisa tahu kekurangan kita. Makanya ini pentingnya muhasabah, pentingnya introspeksi diri, muhasabah, ngitung-ngitung nopo ingkang sampun dipun lampahi. Dan muhasabah itu setiap hari, pun seminggu bisa, 2 minggu bisa, tapi setiap hari. Mas Bagio dagang, pasti pagi sudah memikirkan ini pulang apa ya. Nanti sore dihitung untungnya pira, sing laku pira,
sing ora laku pira, untunge pira. Niku urusan dunia dihitung nggih. Dagang dihitung, dodolan cilok macam-macam, esuk pulang cilok pira. Engko sore dihitung mening cilok sing payo pira. Niku urusan dunia sing sebentar. Lah kadang-kadang tiang kelalen ngitung-ngitung mungkin sing urusan akhirat sing sak lawase. Sing seneng sak lawase bisa susah selawase ngitung-ngitung. Aku sedina mau wis ngapa bae. Aku nglakoni maksiat napa mawon, ketaatanku napa mawon. Dan itu setiap hari introspeksi. Ajeng sare mau tidur mengingat nih tadi saya ngapain, diingat-ingat. Itu setiap saat. Pagi bangun pagi punya azam untuk berbuat kebaikan. Nanti menjelang tidur introspeksi, muhasabah, apa yang sudah saya lakukan. Hitung-hitungan. Saiki kados niku nggih. Nah, kados niku. Kayak pedagang, masa kali pedagang ngitung terus kan tiap malam. Ngitung untung, ngitung rugi, ngitung batik. Tapi kadang-kadang sakelalen ngitung-ngitung awake dhewe. Padahal niku bermanfaat ke akhirat sing saklawase. Itu muhasabah. Yang ingkang sing kersa muhasabah niku hisab bakal langkung gampil. Nek biasa muhasabah dunya mongko bakal hisab dan akhirat niku langkung gampil. Muhasabah. Dan muhasabah itu bagian dari upaya kita mengenal diri sendiri. Kalau nggak pernah muhasabah, kita sulit mengenal diri. Padahal nek kepengen kenal pangeran kudu kenal awake dhewe sih. Mengenal. Nah, melalui jalur muhasabah niku bisa mengenal diri. Pertama mengenal sisi zahir kita, kedua mengenal sisi batin kita. Karena manusia terdiri dari dua unsur, lahiriah, jasmaniyah, dari ruhaniyah. Dan itu berupaya kita mengenal lahiriah kita bagaimana. Ini ciptaan Allah, kemudian tafakuri, kemudian mengenal sisi ruhaniyah, kemudian menghitung-hitung apa yang sudah kita kerjakan, kemudian apa yang belum dikerjakan, sehingga kita punya prinsip hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Karena dihitung-hitung terus, dievaluasi. Dagang dievaluasi kan harusnya hari ini untuk lebih besar dari kemarin. Hari besok lagi seperti itu maju terus pesan jadi konglomerat. Terus itu jangan tiap hari susut utang bangkrut kan, cilaka akhirnya di penjara gara-gara utang numpuk. Nah itu kan gara-gara nggak evaluasi orang bangkrut itu. Sami kali kita mengenai betul introspeksi, tidak mengelola hati, tidak menghitung-hitung apa yang kita perbuat, maka akan cilaka. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, berarti orang yang rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti cilaka. Kayak gitu. Jadi muhasabah ini jalan untuk kita mengenal diri sendiri. Upayakanlah muhasabah setiap kali mau tidur, bangun pagi, mau tidur, terus itu. Bagaimana pedagang juga menghitung-hitung keuntungan. Insya Allah kita wanti-wanti dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala lan tawakal wa inna ma yara an musliminali sapa ahad uyuba nafsi ing cela-cela awake ahad. Wa inna ma yara uyuba nafsihi lan anfusih ningali uyuba nafsihi ing cacat-cacate ahad
sapa man wong silatu man yatahimuha kang mencela sapa wong ha ing nafsu fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane tingkah. Yang sing saged ningali cacat awake dhewe inggih menika sing tidak menganggap dirinya baik tapi menganggap dirinya ada masalah dan itu bakal ningali cacat. Dan ningali cacat menika boten kangge kita tambah susah boten tapi kangge tobat. Cepet-cepet tobat memperbaiki diri. Wa qala landawu sapa Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Man utawi sapane wong Abu Ali Ad-Daqqaq niku gurune Al-Imam Al-Qushairi. Imam Qushairi. Gurune asmane Abu Ali Ad-Daqqaq. Imam Qushairi sing ada kitab risalah Qushairiyah wali besar. Namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Pernah didatangi sama orang kaya melintir, Yai saya sakit. Beliau menjenguk orang yang kaya tadi sedang sakit. Lah kenapa kamu sakit? Iya saya baru jatuh. Jatuh kapan? Malam ketika saya mau tahajud wudu jatuh di kamar mandi. Nah sama Syekh Ali Daqqaq dinasihati. Sampeyan ke wong sugih ibadah ya jakun ibadah sing fokus manfaat bu awake dhewe. Tapi ibadahlah dengan cara berbagi. Jadi ibadah sing manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Iku ibadah sing langkung agung. Al-muta'addi khairun min lazim. Ibadah sing muta'addi sing rembe sing manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain itu lebih utama daripada ibadah sing manfaatnya untuk diri sendiri. Man utawi sapane wong zayyana siraiman zayyana kang menghiasi sapa wong zahirahu ing zahire wong bil mujahadati kelawan mujahadah hasanah mongko bakal bagusaken. Jawabe man hasanah mongko bakal bagusaken sapa Allah Gusti Allah sarairahu ing atine wong bagusaken bil musyahadati kelawan musyahadah. Dan musyahadah bahwa ada mukasyafah. Jadi akhwal itu macam-macam. Pertama mukasyafah, kemudian musyahadah, kemudian tajalli. Dan ini termasuk akhwal yang bisa dirasakan oleh manusia setelah mengalami beberapa maqam. Syahadah, mukasyafah, kemudian tajalli. Nah, sedherenge mukasyafah yang iku muhadarahin. Nek kepengin mukasyafah ya harus muhadarah. Muhadarah itu apa? Menghadirkan Allah di setiap waktu muhadarah. Namanya muhadarah. Hadir, merasakan kehadiran Allah di setiap nafas kita. Sehingga nafas yang keluar dari diri kita yang tidak dibarengi dengan Allah berarti nafas yang mati. Atau roh dulu eling datang Gusti Allah. Maka tarekat ini kan diupayakan terus menerus zikir Allah. Jadi kata nikmi. Terus nafas yang keluar itu nafas yang hidup karena dibarengi dengan Allah. Ibu ngomong terus tapi atine sing terus mantil iku jenenge muhadarah. Nek sampun muhadarah mengke angsal mukasyafah sing wonten yuksyaf mukasyafah tersingkap hijab antara Allah kalian hamba. Carane kemudian tersingkape kepripun alami dhewe sami alami. Diusahakan. Nek sing dereng alami kata sekolah mboten kertas cerita kayak apa sih? Nggih mukasyafah.
mukasyafah. Nek mukasyafah bersikap mungkin musyahadah, menyaksikan kebesaran Allah, musyahadah. Nek musyahadah tajalli Allah menampakkan dirinya kepada makhluk. Tajalli nopo asmal ilahiyah, bukan tajallidan di perhentian. Dan ini di atas Nabi Musa sanggih berhentian. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lam tarani walakin انظر ila al-jabali fa istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa suniqo pingsan. Saking agunge Gusti Allah. Niku gunung napa ajur. Tajariate Gusti Allah ajur. Nabi Musa boten ningali Gusti Allah, boten ningali gunungnya sing ajur pingsan. Boten dia. Lah niku tahapan-tahap itu muhadharah, dimulai dari muhadharah sering menghadirkan Allah dalam setiap nafas, kemudian maju ke mukasyafah, bersingkap tabir pripun nggih tiyang sing alami sing ada cerita mukasyafah. Kemudian setelah mukasyafah musyahadah, penyaksian. Bagaimana musyahadah ini mungkin menapa dalam dirinya udah enggak terikat dengan makhluk, sing ditinggali namung Gusti Allah, musyahadah. Rasane kepripun iki kadang rasane yang akan mendetek kecuali yang merasakan pengalamannya masing-masing. Kemudian musyahadah ada tajalli. Karena tiang-tiang para wali kekasih Gusti Allah, para anbiya ingkang sedaya pun bukiniku. Kados wali-wali, imam-imam madhab niku kan nulis kitab karena pun setelah saya mukasyafah, musyahadah tajalli nulis kitab ini gampang karena mesti sor ilmunya wis rujuk menguasai rujuk. Imam Ghazali dari kitab pakai pol menjadi rujukan. Yang zaman sekarang kan masih merujuk semua. Imam Ghazali kan yang jadi rujukan, peletak ilmu. Imam Syafi'i ini peletak ilmu usul fikih dan peletak dasarnya beliau yang ngarang. Karena sudah sampai musyahadah, mukasyafah, tajalli, maka ilmu yang didapatkan orang dari Allah langsung diberikan guyuran ilmu dari Allah. Dan itu tahapan-tahapan ahwal mulai dari muhadharah menghadirkan Allah. Kita mulai dari muhadharah ini sering pikir, berbanyak pikir menghadirkan Allah di setiap nafas. Kemudian maju ke mukasyafah, dari mukasyafah nanti menuju ke musyahadah, bisa menyaksikan Allah. Menyaksikannya tentunya tidak dengan mata. Tadi musyahadah ngangge apa niku? Sarairuhu bil musyahadah. Hati, kalau mata nggak bisa. Karena mata kita itu terbatas. Mata kita itu sangat terbatas. Tidak bisa melihat sesuatu yang sangat terang, bisa. Mata kita nggak bisa melihat matahari, nggak kuat. Tidak bisa melihat dalam kegelapan, nggak bisa karena terbatas. Gusti Allah sing latifun. Makanya musyahadah itu ngangge sarati. Dan itu tahapan awal jika kita sedaya dipun upayakan, salah satunya melalui jalur mujahadah. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina lan wong akeh silatul ladzina jahadu kang padha jihad sapa alladzin kang padha mujahadah sapa alladzin fina ing dalam kami lanahdiyannahum yakti
yakti bakal memberi petunjuk sapa kami hum ing alladzin subulana ing pira-pira dalan kami mujahadah yang sing mujahadah niku bakal diparingi jalan ke Gusti Allah. Subulnya banyak jalannya. Makanya bisa jadi seseorang jadi kekasih Allah melalui banyak jalan. Ada yang jadi walinya Gusti Allah lewat jalan sabda langit, lewat jalan banyak jalan, lewat jalan bantu orang nyebrang, lewat jalan bantu orang kelaparan, lewat jalan wirid, lewat jalan baca Quran. Itu jalur yang sangat banyak, subulnya banyak. Subulnya sangat banyak. Yang sing mujahadah tidak gampang ikutin hawa nafsu bakal diberikan subul yang bermacam-macam untuk bisa sampai ke Allah. Makanya janganlah sampai kita itu meremehkan perbuatan sekecil apapun perbuatan. Jangan pula meremehkan dosa sekecil apapun dosa. Bisa jadi hal-hal yang dianggap remeh perbuatan itu yang mengantarkan kita menjadi kekasih Gusti Allah. Bisa jadi hal yang remeh yang dianggap remeh dari dosa itu yang membuat kita dimurkai Allah. Jadi salah satu hikmah dari ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada yang lewat jalur baca Quran, jalur puasa, jalur wiridan, jalur ngajar lari, jalur mulang lari, ada yang jalur di sekolah, ada yang jalur lewat Nahdlatul Ulama, bukti jalan sendiri tadi, lakoni mawon. Bisa jadi manapun jalan itu yang mengantarkan kita dados kekasih Gusti Allah. Wa'lam annahu man lam yakun fi bidayati sahibi mujahadatin lam yajid min hadhihi thariqah syambatan. Wa'lam madosiro annahu inda mustune lakuan iku man utawi sapane wong iku lam yakun ora niku fi bidayati ing dalam permulaane wong sapa sahibi mujahadatin wong kang duweni mujahadah ya jawab man lam yajid mongko ora nemu sapa wong min hadhihi thariqati saking iki thariqah syambatan kana keharuman. Sing awalnya tidak didahului dengan mujahadah orang bakal bisa sampai ke kelompok musuh sang Gusti Allah. Betul bakal. Wa qala dawu sabu al-imam al-Barkawi rahimahullahu ta'ala ma asra'a halaka man la ya'rifu 'aibahu fa innal ma'asi baridul kufri ma utawi opo suwiji-wiji iku asro'a nyebetaken apa mak iki jenenge af'alut ta'ajjub ma utawi suwiji-wiji utawi apa suwiji-wiji iku asro'a nyebetaken apa mak halakaman ing kerusakane wong la ya'rifu kang ora ngerti sapa man aibahu ing cacate man fa innal ma'asi mongko temestuhune pira-pira maksiat iku baridul kufri kurire kekufuran kuri tukang paket nggih pakete kekafiran maksiat iku kurire kekafiran maksiat. Alangkah cepatnya kehancuran seseorang yang tidak tahu cacatnya. Fa'innal ma'asi maksiat itu adalah pengantar atau kuringnya kekufuran. Maksiat. Kelantan tiang yang nggak pernah introspeksi diri, muhasabah, dia itu akan terus-menerus melakukan dosa. Pertama dosa kecil, terus dosa kecil dilakukan nggak pernah introspeksi, kemudian dosa kecil melakoni dosa gede, membiasakan dosa gede terus akhirnya melakukan kesyirikan, ngujin macam-macam, ngujin kalau ditulung dari dikasih diwai sesajen macam-macam, akhirnya melih kekufuran. Niku maksiat.
maksiat dari yang kecil kalau nggak dikoreksi, nggak buru-buru taubat, itu membiasakan dosa ageng. Sawise dosa ageng biasakan damel kesyirikan. Sawise damel kesyirikan kangkung damel kekufuran. Nah, ini makanya maksiat itu dijenengi baridul kufri, kurine kekafiran. Setahap demi setahap. Karena setan ugi goda kita niku setahap demi setahap, ora langsung instan dadi boten. Makanya perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Karena setan menjebak kita niku bertahap, berangsur-angsur, tidak langsung jadi. Oh sekarang belum jadi, kegoda ya besok, nanti aja itu besok. Oh sekarang belum kegoda, ya besok. Bagaimana sabarnya setan? Bagaimana sabarnya setan? Menggelincirkan manusia. Khutwatan melalui selangkah demi selangkah demi selangkah. Kepengen dirumuskan zina, ya lewat selangkah demi selangkah. Pertama melalui pandangan, ada janda cantik di pandangan. Baru selangkah, goalnya apa? Zina. Pokoknya lewat itu dulu, kan nggak mungkin langsung nubruk kan? Ayo nubruk kan nggak mungkin, tapi selangkah demi selangkah. Selangkah, oh iya apalagi dari nyebut nomor HP. Nyebut nomor HP nopo nge-WA, dicapri, ting ting gitu dong Assalamualaikum. Apa kabar Ukti? Masuk. Sampai tidak Waalaikumsalam. Terus ngobrol, akhirnya digoda sing batung biar mau curhat sama laki-laki itu. Kemudian ngajak ketemuan, terus menerus dekat-dekat, akhirnya pesen kamar dan sebagainya. Ujung-ujungnya zina. Itu khutwatan ba'da khutwatin, selangkah demi selangkah. Jadi ma'asi baridul kufri, setahap marhalah, setahap demi setahap. Alon-alon asal lakon bikin si setan. Alon-alon mungkin kepleset. Alon-alon. Nah ini kalau tidak sampai introspeksi, makanya pentingnya muhasabah setiap saat agar apa? Agar khutwah syaitan itu dibatalkan sejak dini, sejak awal. Jadi kita waspada, oh ini jalan setan dijauhi, Termasuk korupsi yang sampai triliunan kan dari yang kecil. Dari mulai yang kecil dulu, setahap. Setan orang mangas ya langsung triliun aja, enggak sedikit ini, sedikit alon-alon, itu kata Pak pengacara ya alon-alon. Pertama nopo ya sih itulah, pokoknya tanda tangan bayar itulah. Amplopi ya, 20.000 saya katanya udah terima, terus memuluskan sesuatu yang bukan haknya dan lain sebagainya. Akhirnya dapat korupsi yang besar. Itu pelan-pelan khutwat syaitan. Jadi syaitan itu nggak seperti sarimi supermi nggak instan, tapi proses panjang melalui khutwah. Begitu pula ketika menggelincirkan Nabi Adam, itu juga khutwah demi khutwah, selangkah demi selangkah, gak langsung. Kata Nabi Adam, al-adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau nggak saya tunjukkan apa? Syajaratil khuld, buah keabadian, kerajaan yang enggak pernah sirna. Belum mau Nabi Adam, yaudah datang lagi. Belum mau, akhirnya datang lagi, bujuk lagi, akhirnya menggunakan trik yang baru. Wa qasamahuma, bersumpah.
inilah kumala minan nasihi. Luar biasa. Bersumpah demi Allah nih, tumbuhan itu, pohon keabadian. Demi Allah, pakai kata demi Allah. Maka Nabi Adam kan nggak pernah terbayangkan dalam diri Nabi Adam ada makhluk berani sumpah dengan nama Allah kok berbohong. Dalam pikiran Nabi Adam kan nggak pernah terpikir kayak gitu. Mencatut nama Allah kok melemboni. Allah harus itu. Mencatut nama Allah, sumpah kok melemboni, kan nggak mungkin. Senior lagi kan ya? Senior lagi kan? Senior mending. Sumpah ngomong Tiru gue sanadane. Ada sanadnya. Oh, makanya waqasamahuma innilakuma laminan nasihi. Kami ini ya penasihatmu ya. Senior kan penasehat. Sedikit demi sedikit. Jadi jangan terus kita menyalahkan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu tertipu oleh setan yang bersumpah dengan nama Allah, suka mencatut nama Allah. Nah niku khutuwat demi khutuwat, selangkah demi selangkah. Lah Gusti Allah pun wanti-wanti wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkahnya jangan ikuti. Tahapan-tahapannya jangan diikuti, mulai tahapan yang kecil sampai tahapan yang besar. Ini maksiat. Terus maksiat menika kuwile kekufuran. Kayak napa kok tiang niku maksiat? Itu beberapa sebab. Kayak napa kok tiang niku saja maksiat? Pertama napa? Bodoh. Goblok. Oh maksiat itu wong bodoh. Bodoh napa? Bodoh dateng bi'azamatillah wa kibriyaihi wa jalalihi. Bodoh dengan keagungannya Gusti Allah. Bodoh dengan keperkasaannya Allah, keagungannya Allah. Bodoh nanti dari mengenal Gusti Allah dengan sedekat-dekatnya. Bodoh belum mengenal, padahal sampai maksiat kalau siapa? Kalau dat sing Allah al-kabir al-muta'al, dat ar-razzaq al-fattah, dat sing Allah maringi kita hidup al-khaliq, pencipta. Ketika kita maksiat, seseorang maksiat, ketika sedang maksiat berarti lagi bodoh, al-jahil, bodoh. Kamilo, nopo, ngendikan Ibnu Rajab. Kullu man asallaha fahuwa jahilun. Semua orang yang maksiat kepada Allah, dia adalah bodoh, orang yang bodoh. Bodoh apa? Bodoh dengan keagungannya Allah. Dat sing moho agung, dat sing luar biasa. Dat yang melihat, ya'lamu sirrahum wa najwahum wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada pun yang gugur daun kecuali Gusti Allah tahu. Wala wa tasqutu min waraqatin la ya'lamu wala habatin fi dhulumatil ardi. Biji yang di malam aja bisa tahu niku Gusti Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Saking agungnya Gusti Allah. Makanya kan Ibnu Rajab, kullu man asallah fahuwa jahil. Tiang sing maksiat kali Gusti Allah niku tiang sing bodoh. Bodoh kali napa? Bi 'azamatillah wa kibriyaihi wa jalalihi. Bodohnya kepipun. Berarti orang yang maksiat itu diibaratkan orang yang lapar. Tapi untuk mengenyangkan perutnya dia memakan racun, akhirnya mati, hatinya mati. Bodohnya tertipu, kepengen banget tapi ngombe racun, dan itu maksiat. Ibaratnya orang maksiat terus niku. Kenapa? Muntahnya racun.
Nah niku salah satu min asbabil wuqu' fid dzunub wal ma'asi. Pertama, bodoh terhadap keagungannya Gusti Allah, bi 'azamatihi wa kibriyaihi wa jalalihi. Wa kullu man ata'ahu fa huwa 'alimun. Orang yang taat kepada Gusti Allah berarti orang itu alim, ngerti keagungannya Gusti Allah. Kemudian yang kedua nopo dakwa anna rahmatullah wasi'ah. Mengklaim nek rahmat Gusti Allah jembar ketika maksiat. Ketika maksiat rahmat Gusti Allah luas, tapi disalahgunakan. Ketika maksiat ya sedikit-sedikit rahmat Gusti Allah kan disalahgunakan. Apa mending kok kan urung 6 jam, usulnya 6 jam istighfar kan harus dicatat. Ya gitu kan. Ada yang begitu omong nanti. Karena 6 jam. Siasati. Maksiat dicatatkan setelah 6 jam. Setelah 6 jam enggak langsung dicatat sama malaikat kiri. Malaikat kiri ketika kita maksiat kan malaikat kiri tanya kepada malaikat kanan, saya tulis ini dosanya, maksiatnya, jangan dulu, tunggu dulu, siapa tahu nanti taubat. Jaraknya sampai 6 jam. Dalam waktu 6 jam kalau kita sholat, kita pun sedekah, kita istighfar, kan nggak jadi dicatat. Ya kalau Kesempatan ya. Dicatat. Intinya ilmunya gitu. Jadi selama 6 jam. Nah itu kan karena saking agungnya nomor ada Gusti Allah, fadole Gusti Allah. Tapi jangan disalahgunakan. Salahgunakan ketika maksiat, kita gregetnya kayak gitu. Wah, perlu dicatat kok jam 6 jam dicatat nanti. Sebelum 6 jam saya mau istighfar, baca sholawat, sholat, wudhu kan beres, rontok semua dosanya gitu kan. Tetap sambil ngelakoni maksiat. Dan ini dakwah anna rahmatullah wasi'ah. Ini kan bahaya terus nih. Lah dosa cilik iki rahmat Gusti Allah besar. Tobat penting diterima. Itu. Dan ini salah satu sebab yang menjatuhkan seseorang kepada dosa. Mengklaim bahwasanya rahmat Allah itu jembar ketika dia melakukan maksiat. Nomor boleh at-tahawun bid-dzunub, meremehkan dosa. Meremehkan dosa. At-tahawun bid-dzunub. Padahal yang diremehkan dosa kecil itu bisa menjadi besar. Wa huwa 'indallahi 'azim. Yang kita anggap remeh, dosa itu bisa jadi besar. Wa huwa 'indallahi 'azim. Makanya tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun dosa. Bisa jadi dosa itu yang mengantarkan kita ke neraka. Alhamdulillah. Yang kelima nopo? Yang kelima sakratul huflah, mabuk dalam kelalaian, mabuk lalai. Karena tiang sing maksiat itu tiang sing mabuk. Ibaratnya sebutnya sadar, lalai, huflah. Makanya perlu mengetahui bikin itu sebatas eling dada Gusti Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Ketika kita yanzaghannaka minasyaitan, setan menggoda, ngitik-ngitik, ya ingat kepada Gusti Allah. Karena kalau nggak ingat berarti sedang mabuk. Kemudian kerasnya hati. Hati ini atas, hati keras niku dimulai dari dosa-dosa yang kecil. Dibuat dosa, hatinya mulai menghitam, lama-lama menjadi keras. Sausai keras tinggal mati. Sama seperti liver kita, lama-lama menjadi keras, terus mati sekarat, kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai, sebab-sebab yang menjatuhkan seseorang itu
melakukan maksiat. Pertama karena bodoh terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah. Yang kedua mengklaim rahmat Allah itu jembar dikala kita maksiat. Kemudian melakukan tahawun, meremehkan dosa. Kemudian hati kita yang keras. Kemudian karena kita sudah mabuk dalam alpa kelalaian. Nah, ini pentingnya dikir setiap saat supaya kita boten terjatuh kepada mabuknya khuflah. Wa qala dawu sapa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, inna najatan nafsi ay yukhaliqal 'abdu hawaha wa yahmilaha 'ala ma talaba minha rabbuha. Inna najatan nafsi teman setuhune selamat nafs iku ayu khalifa nyento bedani sofo al-abdu hawaha in hawane hawa nafsune abdu. Nek kepengin selamat kudu ampun mengikuti hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Dan diri manusia niku sing bisa menyebabkan maksiat dosa. Pertama setan, nomor kali nafsu, nomor tiga dunia. Niku. Meskipun di bulan Ramadan setannya lagi diuger, lagi diikat, lagi di penjara, belum bisa ketujuh. Tapi nafsunya ini nafsunya kan dalam diri kita itu nafsunya sudah dilatih sama setan sebelum sudah dididik nafsunya selama 11 bulan. Nanti kalau Ramadan kayak gini ya, nah kayak gini di training sebelum Ramadan udah di training nafsu itu. Maka ketika setan diugel di bulan Ramadan udah canggih itu nafsunya, auto ya. Udah canggih karena sudah menjadi murid kesayangan setan. Udah diajar. Nanti setan muncul mening bulan Syawal muncul latih balik. Sintayong. Handal nafsu. Jadi meskipun setan itu santai, diuger yang nyantai, nafsu itu yang menggoda nafsu. Makanya sering saya sampaikan terus niku, setan itu nafsu wis terdidik ora usah repot. Nafsu yang terdidik sama setan kan. Setan itu nggak repot-repot duduk di tempat maksiat. Ngapain di situ? Buang-buang waktu. Ngapain saya duduk di tempat main judi, madon, kafe buat apa? Nyampe. Jadi tahu efisiensi waktu. Buat apa saya duduk di tempat maksiat? Nggak usah digoda, sudah terbiasa, sudah terdidik, udah kerja sendiri nafsunya. Tapi setan itu duduknya di depan masjid, di depan sabda langit, di depan pesantren, itu duduknya di situ. Godanya di situ. Tempat favorit. Karena yang duduk di sini ini belum terlatih. Nafsunya belum terlatih. Belum terlatih. Perasaan setannya penasaran ya. Belum terlatih, makanya perlu di training terus, dididik terus. Dibodoh. Kalau yang sudah canggih nggak usah, itu setan. Dan itu ayu khalifal abdu hawa nafsu yang selalu menggoda, mitik karena nafsu itu memang nafsu menjadi buruk ya karena didikan setan. Nafsu menjadi buruk didikan setan. Makanya yang paling berbahaya dari tiga itu ya setan. Setan itu yang didik nafsu, yang mitik kita cinta dunia. Wayahmilaha lan gawa, wayahmilaha ayyuhal abdu hawa.
wa yaqilaha lan dawa sapa abdha hawa ala ma ing atase perkara qalaba kang ngersakaken minha saking nafas sapa rabbuha pangeran nafas pangeran hawa. Wa qala lan dawa sapa al imam al Barkawi rahimahullah taala al mujahadatu utawi mujahadah iku al mujahadatu utawi mujahadah utawi iku mujahadah wahia utawi mujahadah iku fatmun nafsi nyapih nafsu nyapih tapi berarti buatan terus menerus diikuti keinginannya bukan diikuti tapi nek terus menerus dikon nyusu terus buatan mandek-mandek bayi nek buatan dinten nyusu terus pot tapi muntah-muntah tekan SMP dari pengen nyusu SMA gitu pengen nyusu makanya dipaksa 2 tahun dilepas dan itu nyapin nafsu jenenge mujahadah nek ikutin hawa nafsu sih enaknya ngopo tidur mager males gerak nggih sambil scroll HP enak banget nggih ya Allah nonton YouTube enak banget leyeh puasa itu kan sih istirahat itu namanya kan sampean mau wis puasa mas kesel karena sudah kan ada tempo saya ini dari istirahat pengajian nang YouTube bukan bengkok pengajian YouTube nggak bengkok nonton pengajian di YouTube mawon kan pintar setan godan ada ngaji iki nah terus nyetel pengajiannya misalkan Busbaha disetel terus kepencet lihat video cepet Mandan mirip apa ya? Mandan mirip Mas, Mandan mirip anu banget alasannya nu liwat ya terus sama sabda langit lah nonton kayak nggak bisa ngaji karo Busbaha Kami nangis sore liwat setan pintar setan langsungnya pintar godanya itu sesuai dengan keinginan melalui jalur taat di live deh masuk lewat jalur taat juga di live aja lah nah jadi mujahadah fatmun nafsi nyapi nafsu wa habluha lan gawa nafsu ala khilafi hawaha ing atase bedani hawa nafsune nafsu fi umumil awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu fahiya mangko utawi mujahadah iku bidha'atul ubadi barang dagangan hamba-hamba wa ra'su mali suhadi lan modale para zuhud wa madarus salahin nufus lan porose perbaikan hati wa tadliluha lan menjinakkan hati nufus menjinakkan hawa nafsu wa malaku taqwiyatil arwahi lan penyangga arwah wa tasfiyatuha lan nyuciaken arwah wa wusuluha lan dugiaken arwah ila hadratil jalali wal ikram maring hadrah dil jalali wal ikram iku jenenge mujahadah iku nyapi hawa nafsu ampun terus-terusan diikuti kemudian mujahadah itu adalah barang dagangan seorang hamba pokok hartanya orang zuhud porosnya kebaikan nafsu menjinakkan nafsu sehingga nanti dia bisa sampai kepada tepono siro ayyuhas salik wahai salik ditashmili kelawan siap-siap fi man'in nafsi ing dalam nyegah nafsu anil hawa saking hawa wa habliha bawa nafsu alal mujahadati ing atase mujahadah in syi'ta lamun arep siro minallahi saking Gusti Allah al huda ing petunjuk qala tawassafa Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qala tawassafa Allah aidan wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi
Waqala Ibnu Ujaibah, ada sing baca Ibnu Ajibah, itu dia wali besar. Nanti kalau kita Tak akan Ibnu Ajibah, Ibnu Ujaibah. Kita kata termasuk nulis kita kaidah-kaidah tasawuf. Terus betul aku tafsir tidak ada kaidah, aku melih fikih. Nah, ini termasuk kaidah. La budda lil muridi fi awwal dukhulihi at-tariqa min mujahadati. Wajib bagi murid ketika masuk ke tariqah niku mujahadah. Mujahadah fatun nafsi, nyapih nafsu, wa mukabadati, dan menghadapi kesulitan. Mesti ketika kita mujahadah akan menghadapi kesulitan, rintangan, godaan, macam-macam. Sing wone dolane karo tukang judi ya abot misalnya. Wasidkin lan jujur wa tasdiqin lan yakin wa hiya mudhirun wa mujallatun nihayah. Faman asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Maka ketika awalnya sudah bersinar, akhirnya bersinar. Faman ra'aynahu jadan fi talabil haqqi balilan nafsahu wa falsahu wa ruhahu wa izzahu wa jahahu ibtigha al-wusul ila tahaqquq bil 'ubudiyyah wal qiyam bi wadha'if ar-rububiyyah 'alimna isyraqa nihayati bil wusul ila mahbubihi. Bakal make wusul dada kekasih nggih menika Gusti Allah. Wa idza ra'aynahu muqassiran 'alimna qusyurahu 'amma hunalik. Nek kawit awal sudah leyeh-leyeh alfa tinggalkan kewajiban, engkau bakal kehilangan kedudukan guna liga wonten akhirat. Nah, ini dawai Ibnu Ujaibah diawali dengan mujahadah supados awalnya adalah bercahaya asyraqat. Ketika awal sudah bercahaya terus menerus istiqomah, nanti akhirnya juga bersinar, ketemu kalian Gusti Allah nggih menika mahbub kasihipun. Niku mugi manfaat nggih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.